Terkait dengan utang piutang, Pak Ustadz, bagaimana? Padahal selama 3 hari di sini udah lupa utang. Ini diingatkan lagi. Terkait dengan utang piutang, bagaimana dengan utang negara? Apakah kita sebagai warga negara akan diminta pertanggungjawaban? Kita tidak diminta tanggung jawab. Karena kita sudah menyerahkannya kepada pemimpin. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab. Nanti waktu di akhirat pasti tanya, dari Indonesia? Iya, utang gimana? Aku udah kuserahkan sama dia. Udah nggak ikut deh. Dari Malaysia? Ya, langsung masuk surga, nggak ada utang. Indonesia, kau sini dulu sebentar. Pas saya lewat ditanya, dari Indonesia? Iya, tapi saya sering ceramah di Malaysia sih. Tetap di sini juga kan. Jadi semua udah kita serahkan kepada pemimpin. Itulah beratnya tanggung jawab jadi pemimpin. Hisapnya paling lama. Hisapnya paling lama. Makanya kepada anggota yayasan saya kasih tahu. Yayasan rekening jangan satukan operasional dengan wakaf. Karena nanti kita sebagai pembina ini lama hisapnya di akhirat. Apalagi ustadz. Yang sampai ustadz mengatakan pemimpin-pemimpin kita hisapnya nanti lama di akhirat. Pas di akhirat sama. Jumpa sama bupati, wali kota, gubernur. Ustadz di sini juga. Itulah. Kami kira ustadz sudah selesai. Banyak laporan nggak selesai. Itu tadi dari Almira Travel. Sekarang dari Taibah Travel. Apakah umroh itu wajib ke Raudhah? Umroh itu rukunnya 5. Pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tartib. Tartib artinya berurutan, tawaf dulu baru sa'i. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Itu namanya umroh sungsang. Jadi ke Raudhah, ziarah ke makam Nabi tidak ada hubungan dengan umroh. Jadi kalau ada orang datang tawaf, sa'i, tahallul, tartib, selesai pulang. Tapi dalam hati masa iya nggak ziarah ke makam Nabi. Ziarah ke makam Nabi ini dimasukkan dalam program umroh. Haji juga kemari jamaah 8 hari 8 malam untuk ngambil arba'in. Dia adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menenangkan jamaah yang tidak dapat tasreh ke Raudhah? Pertama, tarik nafas panjang. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini adalah takdir. Lalu jamaah mengambil kayu, dipukulnya kepala pengurus. Kenapa kau pukul? Ini juga takdir. Kau bilang aku nggak bisa ke Raudhah, takdir kan ya? Ini juga takdir, udah tertulis juga. Ini pun udah tertulis juga di Lauhil Mahfuz. Jadi saya pernah dalam satu keberangkatan sudah diurus, nggak bisa ke Raudhah, pernah. Jadi nggak bisa Pak Ustadz, kita dengan segala, ya udah kita berdoa dari jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah, berdoa. Memang berat juga hati kita memang. 3, ikhlas travel. Mohon beri tips untuk menjaga hati, pikiran dan lisan supaya senantiasa positif ketika berkunjung ke tanah haram Makkah. Hubungan kita dengan Allah ini dibangun 2. Yang pertama, husnuzon. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, ridho. Ridho. Bapak Ibu pernah dengar kata ridho? Ridho. Ridho itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang bilang pasrah, ada yang bilang rela, ada yang bilang pasrah tapi tak rela. Ridho itu begini. Waktu mayat dimandikan, diambil kapas, dikorekkan ke telinganya. Mayat itu ngelawan atau enggak? Itulah ridho. Itulah ridho. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Itulah ridho. Kalau masih ngelawan belum ridho. Makanya dari travel yang nggak bisa masuk Raudhah tadi mesti ridho. Jangan ngelawan. Hubungan kita dengan Allah ini 2. Yang pertama, husnuzon. Yang kedua, ridho. Ini Ustaz Somad ini ngajarkan apatis ini. Nanti umat ini nggak akan berbuat setelah usaha dan Kalau hanya husnuzon dan ridho tanpa usaha dan ikhtiar,